Halo semuanya, selamat datang. Kalau kamu mau membangun kekayaan lewat saham, sebetulnya ada dua jalan utama yang bisa dipilih. Nah, di sini kita akan bedah tuntas keduanya, supaya kamu bisa mulai perjalanan investasimu dengan lebih mantap. Coba deh, bayangin investasi itu kayak perjalanan pribadi. Kamu lagi berdiri di sebuah persimpangan. Satu jalur itu mengarah ke pertumbuhan nilai yang kencang banget. Satunya lagi itu jalur yang ngasih aliran pendapatan yang stabil. Keduanya bisa kok bawa kamu ke tujuan finansial, tapi cara tempuhnya beda banget. Oke, biar gampang, kita pakai analogi pohon apel ya. Anggap aja investasimu itu sebuah pohon apel. Kalau setiap musim kamu petik apelnya buat dimakan, nah itu tuh kayak nerima dividen, dapat pemasukan rutin. Tapi, gimana kalau pohonnya kamu rawat sampai besar, terus kamu jual seluruh pohonnya dengan harga yang jauh lebih mahal? Selisih untungnya itu yang kita sebut capital gain atau keuntungan modal. Gampang kan bayanginnya? Oke, mari kita telusuri jalan yang pertama. Ini adalah petualangan buat dapetin pertumbuhan modal jangka panjang. Jadi gimana sih cara kerjanya? Simple banget. Kamu beli sebuah aset, misalnya saham, di harga 10.000. Seiring berjalannya waktu, perusahaannya makin bagus, nilainya naik, harga sahamnya jadi 15.000. Nah, pas kamu jual, keuntungan 5.000 rupiah itulah capital gain kamu. Intinya cuma beli di harga rendah, jual di harga tinggi. Terus, strateginya gimana? Buat ngejar pertumbuhan maksimal, kamu bisa fokus ke saham perusahaan-perusahaan inovatif yang labanya dipakai buat ekspansi lagi. Contohnya di sektor teknologi. Terus, pakai strategi beli dan tahan. Artinya kamu sabar pegang investasimu untuk waktu yang lama, biar dia bisa tumbuh melewati naik turunnya pasar. Kuncinya di sini adalah kesabaran. Sekarang, kita pindah ke jalur kedua. Jalur yang ini lebih mirip kayak sungai yang arusnya tenang, ngasih kamu pendapatan secara konsisten. Dividen itu pada dasarnya adalah pembagian keuntungan perusahaan buat kamu para pemegang saham. Anggap aja ini kayak dapat gaji rutin dari investasi yang kamu punya. Jadi ini bukan soal jual beli aset, tapi soal nerima aliran uang dari aset yang kamu miliki. Buat memaksimalkan pendapatan ini, kamu bisa pilih perusahaan yang udah mapan dan punya sejarah bagus dalam bayar dividen. Tapi ada satu trik yang ampuh banget. Dividen yang kamu dapat, jangan dihabisin, tapi investasikan lagi. Ini bakal menciptakan efek bola salju, di mana dividenmu akan menghasilkan dividen lagi. Pertumbuhan kekayaanmu bisa jadi eksponensial. Oke, kamu udah tahu nih, dua jalurnya. Sekarang pertanyaannya, apa kendaraan terbaik buat menempuh perjalanan ini? Apalagi buat kita yang pemula? Nah, pertanyaannya kan, gimana caranya kita bisa mulai dengan gampang tanpa perlu jadi ahli analisis saham yang super pusing? Ada nggak sih cara yang lebih simpel? Tentu aja ada. Jawabannya adalah ETF atau Exchange Traded Fund. Dengan sekali beli ETF, kamu itu sebenarnya langsung investasi di ratusan bahkan ribuan perusahaan sekaligus. Jadi diversifikasinya dapat, biayanya super rendah, dan caranya gampang banget. Ini kendaraan yang nyaris sempurna buat memulai. Nah, sekarang waktunya ambil keputusan. Yuk kita lihat jalan mana yang paling pas buat kamu dan perlengkapan apa aja yang kamu butuhin. Oke, mari kita bandingkan langsung. Kalau tujuan utamamu adalah menumbuhkan modal buat masa depan yang jauh, misalnya 10 tahun lagi atau lebih, dan kamu siap sama resikonya, jalur pertumbuhan mungkin cocok buatmu. Tapi, kalau kamu lebih butuh stabilitas dan aliran pemasukan pasif sekarang, jalur pendapatan bisa jadi pilihan yang lebih menarik. Oke, kalau kamu memilih jalan pertumbuhan, ini nih beberapa contoh ETF yang bisa jadi perlengkapan andalanmu. Salah satu pilihan yang paling populer di dunia itu VOO. ETF ini isinya adalah 500 perusahaan raksasa di Amerika. Jadi ini cara simple buat investasi di mesin-mesin pertumbuhan terbesar di dunia, dan rekam jejaknya udah terbukti solid banget. Tapi, kalau kamu lebih tertarik sama jalan pendapatan, tenang aja, ada juga perlengkapan khusus buat kamu. Nah, buat jalur pendapatan, salah satu contohnya adalah SCHD. ETF ini isinya adalah perusahaan-perusahaan berkualitas tinggi yang nggak cuma rajin bagi dividen tapi juga punya keuangan yang kuat. Ini yang bikin dia jadi pilihan populer buat cari pendapatan yang bisa diandalkan. Apapun jalan yang kamu pilih nanti, ada 4 aturan fundamental yang wajib banget kamu ingat. Pertama, diversifikasi. Istilah kerennya, jangan taruh semua telur dalam satu keranjang. Jangan pertaruhkan semua uangmu cuma di satu perusahaan. Nah, ETF itu secara otomatis udah menyelesaikan masalah ini buat kamu. Risiko kamu langsung tersebar. Kedua, konsistensi itu raja. Lupakan deh soal nebak-nebak kapan pasar naik atau turun. Itu susah banget. Cukup investasikan sejumlah uang yang sama secara rutin, misalnya tiap bulan. Strategi ini namanya dollar cost averaging, ampuh banget buat ngilangin faktor emosi dan fokus ke jangka panjang.
Ketiga, jaga biaya serendah mungkin. Biaya sekecil apapun kalau dibiarin, lama-lama akan numpuk dan menggerus keuntunganmu. Kabar baiknya, ETF yang kita bahas tadi itu biayanya super rendah, jadi bagus banget buat hasil jangka panjangmu. Dan yang terakhir, tapi mungkin ini yang paling krusial, kendalikan emosimu. Pasar itu pasti akan naik turun. Pahami apa yang kamu beli, pegang teguh rencanamu, dan jangan pernah sekali-kali membuat keputusan investasi karena panik atau serakah. Jadi kesimpulannya begini, tentukan dulu tujuanmu, mau pertumbuhan atau pendapatan. Terus, gunakan alat yang efisien kayak ETF berbiaya rendah. Dan yang paling penting, terapkan aturan-aturan tadi secara konsisten. Ingat, memilih jalan itu baru langkah pertama. Konsistensi dalam menjalaninya, itulah kunci sesungguhnya menuju kebebasan finansial. Jadi, pertanyaan terakhir buat kamu, jalan mana yang akan kamu tempuh?